Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kembali lagi dengan kami, Toya Arta Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang spesialis pengolahan air bersih dan air limbah. Toya Arta Sejahtera, solusi air untuk kandang bersih, jernih, terpercaya untuk hidup yang lebih sempurna. Selamat datang di pengolahan air bersih yang kami buat. Pengolahan ini kami buat dengan kapasitas 20 liter per detik. Tentunya sama dengan 72 kubik per jam ataupun perharinya jadi 1728 kubik per hari. Nah, alur dari proses pengolahan ini yaitu yang pertama dari air intake yang kita ngambil air baku itu dari sungai. Dari sungai lalu melalui proses prasedimentasi. Setelah itu ke bak koagulasi, flokulasi, terus sedimentasi dan filtrasi. Nah, yuk kita lihat Bang posisi Boleh. prasedimentasinya. Nah, di proses prasedimentasi ini nanti kan air baku dari sungai itu kan dipompakan ke prasedimentasi ini. Fungsi prasedimentasi yaitu untuk mengendapkan partikel-partikel pasir, lumpur, sampah yang terbawa oleh pompa intake. Nah, dari pompa yang tadi yang dari prasedimentasi masuk ke WTP. Nah, di sini diinjekkan bahan kimianya. Nah, di sini posisinya. Dari sini kita menggunakan bahan kimia koagulan dan flokulan. Di sini posisinya di sini. Nah, di posisi flank ini ada stabilizer untuk pengaduan cepatnya. Nah, di sini ada dua valve. Valve yang pertama yaitu valve yang kita atur untuk mengatur debitnya posisi pas di 20 liter per detik. Nah, ada valve lagi di belakangnya. Fungsi valve ini yaitu membypass. Jika debit pompa itu lebih dari 20 liter per detik, maka selebihnya itu kita buang. Nah, posisinya selebihan dari 20 liter per detik itu nanti kita balikkan ke prasedimentasi. Selanjutnya kita akan melihat proses sistem dari pengolahan air ini yang di mana dari tadi mungkin sudah dijelaskan dari Pak Prasedimentasi. Pertama masuk ke unit finot atau bak finot. Fungsi dari bak finot tersebut adalah mengukur aliran yang masuk ke dalam sistem kita. Nah, ini adalah bak finot kita yang kita desain dengan panjang 2 meter, tinggi 80 cm, terus lebarnya 1 meter. Nah, di bak finot ini ada pengukuran debit menggunakan metode Mr. Finot, di mana di titik ketinggian tertentu dia kan ada parameternya. Jadi di Mr. Finot ini ada beberapa parameter, tentunya dilihat dari beberapa ketinggian air yang ada. Nah, kita lihat sekarang posisi ada di 20 liter per detik ketinggian airnya. Kita lihat air bakunya yang dari unit prasedimentasi. Terlihat masih keruh dan di sini ada proses penambahan bahan kimia PAC maupun soda as. Nanti setelah dari bak finot ini, setelahnya di bak koagulasi, di mana partikel-partikel kecil yang tersuspensi akan menjadi partikel-partikel besar yang menyatu. Nah, di sini proses sedimentasinya. Di sini ada media lamela atau tube shelter. Kebetulan di kerjaan itu mintanya tube shelternya bukan berbahan PVC atau PC pada umumnya. Di sini agak unik karena tube shelter kita menggunakan bahan stainless.
selanjutnya dari bak sedimentasi air secara gravitasi ke unit filter. Nah, di sini media yang kita pakai di unit filter ini adalah pasir silika mesh 8 sampai 16 dan gravel 4 sampai 32 meshnya. Oke, berikut di sini adalah proses filtrasinya. Jadi ketika ada lumpur-lumpur yang ke bawah ataupun nanti ada kotoran yang masih belum terikat ataupun nanti di sedimentasi itu masih ada lumpur yang naik ke atas yang terus masuk terbawa oleh aliran air, disinilah proses filtrasinya. Nah, di bak yang ini itu adalah posisi bak TWT-nya atau bak penampungan setelah difilter. Nah, bisa terlihat di sini. Bisa terlihat di sini nih. Kejernihan airnya, dasarnya sampai kelihatan dasarnya. Nah, setelah dari bak penampung ini atau bisa disebut TWT, treatment water tank, lalu air berpindah ke reservoir melalui gravitasi, tentunya dengan lubang pipa 8 in overflow, secara overflow. Dari pipa connecting yang dari treatment water tank menuju reservoir ada piping injektor bahan kimia. Nah, itu injektor klorin. Tujuannya adalah untuk membunuh kandungan bakteri E. coli yang masih terlarut dalam air, agar nanti setelah ditransferkan itu parameternya sudah bebas dari bakteri. Sistem filtrasi ini dilengkapi dengan proses backwash, di mana proses backwash ini mengandalkan tekanan arus balik dari bak TWT, treatment water tank. Jadi di mana nanti air dibalikkan dan menendang vlog yang posisinya di atas media filter. Berikut adalah ruang kimia yang kita pakai. Ini adalah ruang bahan kimia yang dimana sebelum proses diinjekkan, bahan kimia akan diproses di sini terlebih dahulu untuk pembubuhan, untuk pengadukan tersebut di ruang bahan kimia ini. Dalam pengolahan ini kita menggunakan dosing pump untuk menginjek bahan kimianya. Jadi setiap bahan kimia itu dia menggunakan 2 dosing pump. Satu jalan, satu istirahat. Bukan berarti kok dia gantian, bukan, tetapi satu dijalankan, satu lagi untuk spare. Ini tangki penampungan bahan kimia yang sudah dicampurkan dengan air dari atas. Ini kapasitasnya 1 kubik dengan bahan material fiberglass. Nah, kira-kira kenapa kita pipa bahan kimia pakai bahan HDPE? Kenapa nggak pipa PVC atau pipa galvanis atau stainless? Baik, kenapa kita menggunakan pipa HDPE? Karena pipa HDPE lebih fleksibel, lebih tahan lama, dan anti korosif. Nah, ada lagi nih alasannya. Kenapa kita pakai pipa HDPE untuk injektor bahan kimianya? Yaitu pipa sejauh ini kan ditanam. Jadi yang pertama lebih awet, yang kedua dia itu tahan terhadap posisi. Kalau pakai pipa PVC kan ketika kita injek pecah, tapi kalau HDPE enggak, dia cuma penyok. Jadi Betul. Tidak pecah, tidak patah, tapi hanya penyok. Jadi meskipun pipanya mengalami sedikit kerusakan, tapi transfer bahan kimia masih tetap jalan. Nah, panel kita ini sudah didesain otomatis, ya, di mana ketika pompa prasedimentasi jalan, di sini dosing pump, PAC, NaOH maupun kaporit sudah otomatis juga berjalan. Oke, berarti tadi udah dijelaskan sama Mas Ipang kalau panel kita ini sudah auto. Betul. Nah, autonya dari mana? Dari GWT, ada sensornya di sana. Jadi ketika GWT itu kosong, pompa intake jalan. Pompa yang di prasedimentasi ini jalan.
ketika pompa presedimentasi jalan, otomatis panel kita juga melakukan sistem perintah yang sama. Pompanya jalan, terus transfer bahan kimia ke pengolahan, tetapi mixer ini jalannya manual. Nah, kenapa manual? Karena mixer ini digunakan ketika kita mau mencampurkan bahan kimia. Nah, di bawah ini kan penampungan untuk bahan kimia yang sudah tercampur dengan air kan 1 kubik. Ketika dalam 1 kubik ini habis, otomatis nanti operator akan menjalankan mixernya untuk mengaduk bahan kimia yang baru mereka siapkan. Oke, kali ini kita berada di ruang pompa. Ruang utama untuk ngontrol WTP sama pompa intake dan pompa transfernya. Nah, disinilah posisinya kita kontrol semua pompa, mulai dari pompa presedimentasi, pompa transfer, ataupun otomatisasi dari panel kita, panel kimia yang ada di ruang bahan kimia tadi. Nah, disinilah jantung sistem pompa air atau panel ini. Nah, di sini yang pertama difungsikan untuk mengontrol operasi pompa, yang kedua melindungi pompa dari gangguan, yang ketiga memantau status pompa. Nah, status pompa di sini kelihatan dari masing-masing lampu indikator di sini. Nah, di sini terlihat ini pompa 1, yang di sini pompa 2, terus yang di sana adalah pompa kuras. Nah, kali ini kita sudah di reservoir yang paling terakhir atau disebut reservoir 3. Nah, fungsi reservoir ini adalah menyimpan air olahan, mengatur tekanan dan aliran air, ataupun sebagai cadangan air darurat. Nah, reservoir ini kapasitasnya adalah 690 kubik untuk mencukupi kebutuhan air di seluruh area kawasan IPSC Sentul ini. Oke, terima kasih. Kira-kira begitulah sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau mau kontak kami, tertera di Deskripsi di bawah ini. Toya Arta, solusi pengolahan air untuk Anda. Toya Arta, sejahtera, solusi air untuk Anda. Bersih, jernih, terpercaya untuk hidup yang lebih sempurna. Toya Arta, sejahtera, solusi air Anda.